peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan wali kota. Itu mengikat. Itulah peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Baik tingkat provinsi ataupun tingkat kota. Peraturan daerah tentang pendidikan. Nah itu sudah sekalian peraturan-peraturan yang harus dipahami oleh kita, seorang pendidik. Jangan sampai tidak tahu seorang pendidik pasal berapa terkait dengan hak dan kewajiban pendidikan. Undang Dasar 45. Nggak tahu. Jangan sampai nggak tahu. Karena itu bagian daripada tugas kita menjelaskan ya pasal-pasal itu. Ya. Nah, ada juga standar pendidik tadi S1. Ya. Nah, dan harus memiliki standar pendidik itu standar kompetensi. Nah, standar kompetensi dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, saudara sekalian, undang-undang terkait dengan pendidikan, ada undang-undang terkait dengan adalah kompetensi pendidik. Gitu ya. Ada 3. Saudara sebagai pendidik dilindungi oleh 3 undang-undang dan beberapa peraturan daerah dan peraturan pemerintah. Gitu. Makanya pendidik ini adalah sebagai yang disebut dengan pendidik profesional. Itu saudara sekalian ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, peraturan yang paling rendah itu peraturan yang dibuat oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu boleh dibuat peraturan dalam statuta. Ya. Di dalam statuta pendidikan, saudara sekalian, yang dibuat oleh yayasan. Ada juga adalah peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah ataupun oleh rektor. Itu peraturan-peraturan yang memang yang menjadi penggawangan terhadap kita sebagai pendidik ada dalam rangka untuk mentaati sebuah peraturan etika. Nah, itu sebab bagian pada etika. Bagian yang harus dipatuhi oleh kita. Dan itu termasuk sasaran dari etika profesi. Sekalian ya. Itu tata urut perundang-undangan. Nah, jadi peraturan tertinggi dan peraturan yang terendah adalah di lembaga masing-masing. Ada lagi peraturan yang paling terkecil yang disebut norma. Dia itu adalah tata tertib. Guru wajib datang jam sekian. Jam sekian. Nah, itu peraturan-peraturan. Nah, jadi maka saudara sekalian, peraturan-peraturan yang dibuat sekolah, kepala sekolah, rektor itu sangat mengikat kepada guru sebagai guru yang memiliki profesi di tempat masing-masing. Ya, itu yang disebut dengan adalah peraturan perundang-undangan. Kita harus taat asas, gitu ya. Nah, peraturan yang paling terkecil lagi adalah saudara sebagai pendidik harus menguasai administrasi pendidik, baik RPP, gitu kan, atau silabus, kurikulum, itu bagian pada tugas saudara. Itu dalam rangka mentaati adalah peraturan perundang. Ya, itu dalam rangka mentaati peraturan perundang-undangan. Yang kedua, saudara sekalian, sasaran daripada etika ini adalah bagaimana kita ini patuh terhadap organisasi profesi. Nah, organisasi profesi minggu kemarin Bapak sudah jelaskan apakah buat baru atau buat lama. Contoh misalnya organisasi profesi pendidik itu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI itu didirikan tahun 46 pada tanggal 25 November 46. Saudara, 1 tahun Indonesia merdeka, guru sudah bergerak untuk membuat kesatuan. Pendidik sudah bergerak untuk meningkatkan sumber daya manusia. Maka bentuklah organisasi pendidikan. Nah, namanya adalah PGRI. Nah, karena undang-undang membolehkan bikin organisasi pendidik itu lebih 1 atau 2, maka banyak sekarang itu organisasi profesi. Ya,
Misalnya PGDSRI, Persatuan Guru Dosen Swasta Republik Indonesia, khusus untuk guru dan dosen swasta, PGDSRI. Itu, ya kan? Ada aja sekarang khusus ada asosiasi untuk misalnya tenaga pendidik keilmuan, ada ASTPI, Asosiasi pendidik tenaga teknologi pendidikan, Asosiasi pendidik tenaga teknologi pendidikan. Ada juga bahasa Inggris juga, ya kan? ASBI, Asosiasi Pendidik Bahasa Inggris. Gitu. Ada lagi sekarang dosen misalnya, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Banyak sekarang asosiasi atau forum tentang pendidik. Kenapa? Karena harus punya wadah organisasi profesi ini. Ada juga organisasi keilmuan. Misalnya satu jenis keilmuan atau linearitas keilmuan. Itu organisasi yang terkecil, misalnya di sekolah, itu ada namanya yang disebut dengan MKS atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran, MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Itu organisasi profesi. Misalnya MGMP bahasa Inggris, MGMP bahasa Indonesia, MGMP matematik. Setiap masing-masing ilmu punya organisasi profesinya. Itu yang disebut dengan adalah MGMP, Musyawarah Guru MGP Musyawarah Guru bidang pendidikan, MGMM Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ya. Nah, MGMP itu saudara jarang dijadikan sebagai organ untuk mengkombinasikan sebuah kemampuan ilmu. Harusnya MGMP itu dijadikan misalnya kumpul guru-guru menyampaikan perkembangan pengetahuan, bikin LKS, lembar kerja. LKS itu sekarang banyak yang beli guru. Seharusnya dibikin di forum organisasi profesi. Dibuatkan, dicetak, disebarkan, misalnya MGMP sewilayah Kecamatan Anu. Kan saudara bisa dilakukan. Jangan imah beli 5.000, dijual 7.000, dapat keuntungan. Sebaiknya ya bikin sendiri, bawa sendiri, kerjasama dengan orang tua, istilahnya bukan dijual. Kerjasama dengan orang tua, salah satu kewajiban orang tua dan mereka membackup mutu pendidikan. Ya, jadi akhirnya kesana jadi jelek, saudara, menjual LKS. Seharusnya, saudara, di organisasi profesi ini, ya buah pikiran teman-teman hasil dari kerja di musyawarah kerja itu dituangkan dalam sebuah apakah LKS, apa modul, atau apa silakan, saudara. Kerjasama dengan orang tua sebagai pengganti administrasi itu dibolehkan daripada saudara adalah membeli LKS, saudara sekalian. Nah, itu pentingnya organisasi profesi itu dalam rangka untuk mengembangkan baik kemampuan pengetahuan teman-teman atau manajerial organisasi itu sendiri. Yang ketiga, saudara, kenapa perlu etika itu? Ya, etika kepada teman sejawat. Sama-sama profesi. Sama-sama profesi itu tidak boleh saling menjatuhkan dan tidak benar. Karena harus saling membantu. Kayak dokter IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia. Dalam semua profesinya, ketika bahwa memang dia belum spesialis, kemampuannya itu, dia merekomendasikan, misalnya penyakit A, direkomendasikan ke dokter Anu. Tidak menjatuhkan, tapi justru untuk menginformasikan satu sama lainnya. Jadi, kalau teman sejawat ini bisa saling membantu, saling mengisi satu sama lainnya, insya Allah saudara-saudara sekalian,
ini akan menjadi sebuah kesatuan. Guru itu betul-betul menjadi guru-guru yang memang guru yang hebat. Yang keempat ini adalah etika terhadap anak didik. Nah, jangan merasa kita sebagai guru ke anak-anak itu seenaknya, tidak. Pakai tata aturan, pakai tatanan pendidikan. Bagaimana anak itu ada sebagai adik di luar, ngebimbing, sebagai anak di kelas, itu adalah menjadi tugas. Anak itu harus diayomi seoptimal mungkin sehingga berani terbuka kepada kita. Ya. Karena kita salah satu tugas memberikan pelayanan terhadap anak-anak ini. Kita ada masalah, anak nanya, anak yang dimarahin. Nggak boleh. Ya, ketika kita emosi hal yang lain, tidak boleh dibawa-bawa. Ya. Kemudian etika terhadap pimpinan. Saudara sebagai guru, bagaimana kita melihat kepala sekolah, melihat kita atasan kita. Ya. Ketika ada aturan, ada tugas yang diberikan pimpinan, selama pimpinan memberikan tugas kepada kita tidak keluar dari koridor aturan, wajib ditaati. Itu adalah barang profesi, memiliki etika secara profesional. Itu. Kepala sekolah ngumpulin rapat, saudara ditugaskan gini-gini, tugaskan gini-gini, ya sifatnya edukasi atau norma dan sebagainya. Selama itu tidak menyimpang, itu ketaatan saudara harus dilaksanakan. Jangan di depan oke iya begini, di depan adalah merepan gitu. Jangan sampai begitu. Ya. Karena nanti tidak akan berkah dan tidak akan lebih baik, ya saudara. Nah, yang terakhir, saudara, ini etika guru terhadap tempat kerja, lingkungan kerja. Saudara di sekolah A, ya harus profesional seorang pendidik. Di sekolah B, jangan kalian ngajar di dua sekolah. Ketika saudara di kelas B, menceritakan sekolah A. Ketika ada di sekolah A, menceritakan sekolah B. Itu tidak baik. Ketika saudara di kelas sekolah A, saudara patuh dan taat, ikuti aturan-aturan yang ada di sekolah A. Baik atau tidak baiknya. Dibicarakan di situ. Ya. Baik dan tidak baiknya dibicarakan di sekolah B. Jangan. Ya. Itu artinya saudara tidak paham bahwa salah satu etika itu salah satu sasarannya adalah bagaimana kita ada secara profesional melaksanakan etika dengan sebaik-baiknya. Nah ini saudara sekalian, ada 6 ya, ada 6 sasaran etika profesi yang memang ini satu sama lainnya adalah saling terkait. Satu sama lainnya adalah saling berhubungan. Kan? Intinya bahwa saudara harus paham aturan perundang-undangan tentang pendidikan dan peraturan tentang pendidikan dan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ketika sudah tahu dan paham, pasti saudara adalah tidak akan kerepotan. Karena segala sesuatu mulai dengan perencanaan. Ya, ini saudara-saudara sekalian, tugas-tugas saudara. Makanya saudara harus ingat, ya, harus ingat kepada etos kerja yang profesional. Ya. Kalau saudara ingat kepada etos kerja profesional itu adalah harus dijadikan sebuah rahmat buat kita. Ikhlas. Ya. Jadi guru ngajari bahasa Inggris di kelas ini 2 jam, harus ikhlas. Kalau ikhlas berarti ada rasa bersyukur. Jangan maker saeutik digawean keneh bae guru tuh. Gitu ya. Gaji kecil di sekolah ini tapi tetap dilaksanakan, guru tuh nggak akan berkah, saudara. Justru ikhlaskan saudara
bersyukur, ikhlas. Nah, orang yang profesional pasti harus ikhlas, harus bersyukur. Makanya, saudara, bekerja itu ya di perusahaan apapun, di sekolah apapun, pasti karakter itu yang pertama, akhlak itu yang pertama, budi pekerti itu yang pertama, saudara. Ya. Dengan tingkah laku dan pola karakter atau budi pekerti dan akhlak saudara yang baik, pasti di mana-mana itu bisa diterima. Pasti saudara itu akan menjadi sebuah barometer. Ketika akhlak itu baik, keikhlasan muncul, tidak ada mungkin sebuah gejolak. Ya. Jadi kerja jadikan sebuah rahmat buat kita, sehingga muncul sebuah keikhlasan dan akhirnya rasa bersyukur itu menjadi sebuah tinggi. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai saudara sekalian tetap bekerja jadi guru, tapi juga tetap guru tuh. Juga tetap adalah kita menuding-nuding. Ya. Kembalikan sebagai tugas kita sebagai tugas profesional. Namun saudara, ketika memang waktunya gajian tidak gajian, ya tidak harus ke guru itu ditanyakan yang seharusnya dan sebenarnya. Gitu ya. Itu akan membuat sebuah etos kerja kita menjadi lebih baik. Rasa bersyukur. Yang kedua, tentunya amanah. Ketika kita melaksanakan amanah, ngajar sesuai dengan waktu dan lain sebagainya. Buat RPP, laporan pertanggungjawaban, kemudian nilai sejujur-jujurnya, kemudian mengadakan tugas yang sebenar-benarnya, maka jika amanah itu dilakukan dengan luar biasa, maka akan benar yang terbaik. Orang yang amanah itu akan berarti bertanggung jawab. Nah, amanah apa tugas kita sebagai pendidik? Amanah proses pembelajaran dan amanah hasil pembelajaran. Bagaimana proses pembelajarannya? Ada peningkatan, ada baikan. Bagaimana hasilnya? Lulusnya baik atau tidak baik? Lulus anak tidak baik itu menjadi kewajiban kita. Makanya guru yang hebat, guru yang berhasil itu pasti ilmu akan bermanfaat dan semakin digunakan semakin bertambah. Ya. Jadi tanggung jawab kita ketika melaksanakan amanah yang memang benar, pasti bertanggung jawab. Bertanggung terhadap proses pembelajaran dan tanggung jawab kepada ada hasil pembelajaran. Ya. Yang ketiga, kalian sebagai pendidik, supaya menjadi sebuah etos kerja yang profesional yang baik itu, jadikanlah bahwa ngajar itu merupakan sebuah panggilan. Panggilan nurani, panggilan hati, panggilan jiwa yang betul-betul. Sehingga prosesnya itu tuntas. Ya. Jadi berintegrasi. Ya. Jadi jangan ngajar itu, saudara, menganggap ada daripada nganggur. Wah, itu bahaya, saudara, kalimat itu. Daripada nganggur saya ngajar aja deh. Itu bahaya kalimat itu. Itu namanya tidak menghormati guru sebagai profesional, sebagai profesi, dan tidak menghormati bahwa ngajar itu adalah menyampaikan sebuah ilmu, pengetahuan. Ya. Jadi betul-betul merupakan sebuah panggilan. Ngajar itu sebuah panggilan. Sebuah memang itu kewajiban dan keharusan. Kalau itu sebuah panggilan dan tuntas, maka akan berintegrasi antara guru satu dengan guru yang lain, antara tenaga kependidikan, antara wakil kepala sekolah, antar kepala sekolah dengan kita semua menjadi teamwork satu sama lain. Maka akan terjadi sebuah harmonisasi. Sekolah itu menjadi tidak baik dan tidak maju itu karena di dalamnya penuh dinamika. Jadi persoalan tidak bisa diselesaikan. Nah, dimulai dari kita. Kan tugas kita mengajar, nggak usah ngotak-ngotik yang lain. Kerja yang baik. Kerja yang luar biasa.
Saudara-saudara sekalian ya. Nah, kemudian juga seorang pendidik ini harus aktualisasi, harus aktual. Ya. Jadi situasi sekarang dengan masa yang dulu beda model pembelajaran. Harus disesuaikan dengan situasi yang ada, aktual. Antusias kepada sesuatu yang memang kondisi yang ada sekarang. Ya. Karena model pembelajaran dan strategi pembelajaran gaya lama dengan yang baru beda. Dulu media itu hanya menggunakan media mati kan. Kalau sekarang bisa menggunakan media hidup dengan teknologi. Ya, dengan teknologi itu bisa. Teknologi pendidikan. Ya. Makanya saudara-saudara itu sekarang itu lebih dimudahkan pendidikan itu dibantu dengan teknologi, saudara. Nah, ketika ada antusias, saudara, pasti bekerja keras. Pasti bekerja atas sesuai dengan adalah kompetensi dan kemampuan. Ya, bekerja kompetensi dan kemampuan yang ada kita. Ya. Kompetensi apa? Kompetensi proses pembelajaran. Kan ada 4 kompetensi. Mampu membuat perencanaan, mampu adalah lakukan silabus, mampu menilai, mampu membimbing. Begitu kan. Ya. Bekerja keras. Yang kelima itu, jadikanlah ngajar itu adalah sebuah ibadah. Makanya, saudara ngajar itu adalah memberikan sedekah dalam bentuk ilmu, infak. Kalau saudara bahwa mengajar itu, mendidik itu merupakan sebuah ibadah, pasti akan serius. Pasti sesuatu yang benar-benar yang sampaikan. Bukan hanya melaksanakan kewajiban saja. Saya mengajar hanya melaksanakan kewajiban. Tapi ngajar ada betul-betul mentransformasi pengetahuan, sikap, dan skill, dan mengisi kalbunya. Saudara, banyak yang ngajar sekarang ini, teman-teman, ngajar hanya merupakan melaksanakan kewajiban saja. Menggugurkan kewajiban saja ngajar. Makanya yang diterimanya apa? Pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan saja. Tidak mampu menyerap kepada kalbunya, kepada ruhaniahnya. Ya kan? Kalau orang hanya nyampe kepada di sini saja, kadang-kala kita bisa menafsirkan keinginan otak aja. Keinginan potensi otak itu kan kadang-kadang tidak baik. Tapi ruhaniah, ya, kalbu itu tidak bisa mengatakan tidak baik. Pasti sesuatu itu yang baik. Mencuri itu tidak baik. Ngomongin orang itu tidak baik. Tapi otak kita nih, kadang-kadang ini ngomongin orang lain. Ingin itu, ini, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian. Makanya, ya, jadikanlah bahwa mendidik itu merupakan bagian ibadah. Sehingga bukan saja IQ yang diisi oleh kita, tapi kalbunya, nuraninya, ya, ruhaniahnya terisi. Ya. Karena ketika bahwa diisi knowledge-nya aja, logikanya saja, suatu saat adalah meninggal, selesai. Tapi kalau terisi rohaniah itu, akan muncul sebuah keimanan yang luar biasa. Ya. Makanya orang tua dulu, teman-teman ya, mengajar apa saja, mau matematik, bahasa apapun, sebelum mengajar pasti memberikan sebuah dulu pengisi rohaniah. Pasti mengisi rohani. Pasti yang disampaikan itu adalah hal-hal yang baik. Baik anak-anak sekalian, sebelum mengajar kita ini dulu itu dulu. Itu dalam rangka mengisi rohaninya. Ingat, tugas kita itu salah satunya. Kita percuma anak berhasil pintar, hebat, tapi kelakuannya tidak baik. Banyak sekarang itu, baik sarjana, doktor, ahli apapun, yang banyak lihat, tapi mengkorupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena otaknya, potensi otak logikanya saja, tapi ruhanianya tidak terisi. Sehingga
Rohani yang menyatakan kebenaran tapi kalah dengan logika dan otak kita. Ya, segala macam. Jadikan mengajar itu adalah sebuah ibadah buat kita. Sekali ngajar itu jadikan sebuah ibadah buat kita agar ruhaniah kalbunya itu terisi dengan yang baik. Maka Bapak berharap saudara, kalaupun saudara nanti suatu saat menjadi pendidik bahasa Inggris, supaya ada menjadi nilai ibadah buat kita, ya. Apa Des? Boleh? Ya. Oh iya. Ya. Oke. Saya. Ya. Jadi saudara sekalian, ya itu ibadah. Ketiga, keenam jadikan seni. Seni artinya saudara sekalian, kalau ngajar sebagai seni berarti punya metodologi sehingga akan menjadi kreatif. Kalau kreatif pasti berinovasi, gitu ya, berinovasi, kreatif dan inovasi. Ya, masalah belajar pembelajaran sekarang seorang udah punya ilmunya, udah diberikan oleh dosen itu. Ya, nah, jadikan ngajarnya sebuah kehormatan. Kalau itu nggak sebagai kehormatan, pasti akan tekun. Kalau tekun, bahasa akan berkualitas. Kehormatan, tekun akan berkualitas. Terakhir, jadikanlah ngajar sebuah pelayanan. Maka akan menjadi paripurna. Pasti tidak akan jadi rendah hati. Ya, pasti tidak akan jadi rendah hati. Itulah saudara-saudara sekalian, Bapak berharap kepada saudara, 8 etos kerja ini harus menjadi sebuah pegangan saudara bicara calon pendidik. Ini tip buat saudara, ketika saudara menjadi pendidik, ingat bahwa inilah program yang harus dilaksanakan ketika menjadi sebuah pendidik. Oke, saudara sekalian, sementara itu saja. Selamat jumpa minggu depan dan mohon maaf ya Bapak, sebentar lagi mau kita saum. Jika ada kata-kata, ya ada sikap yang kurang sopan, saudara sekalian, mari kita saling bebaskan ya hari ini. Karena tanggal 2 kita sudah melaksanakan ibadah saum. Ya. Oke teman-teman, ada yang masih ditanyakan silakan. Kalau yang ditanyakan sebelum Bapak tutup. Tidak ada? Ada yang ditanyakan Resnu? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, Saleha ada yang ditanyakan Saleha? Untuk saya cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, demikian terima kasih dan mari kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama makasih ya. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, yuk sama-sama ya. Selamat istirahat. Sehat selalu ya kita. Baik.